Shalom, selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Mengucap syukur karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh ada hingga saat ini dan kita boleh beribadah bersama. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari setiap kita boleh memberikan salam kepada kiri kanan kita. Dan biarlah kasih kita boleh dirasakan oleh sekeliling kita. Mazmur 108 ayat 5 mengatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mari teman-teman bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tinggikan dirimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih setia dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Inilah pujian dan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu
dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu agung di seluruh bumi. Inilah seruan hati kami, syukur kami, nama-Mu yang dipuji Tuhan. Tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sungguh berbahagia kita sebagai anak Tuhan, umat-Nya. Kita boleh memanggil Dia Bapa. Allah kita yang besar kita boleh memanggilnya Bapa. Mari teman-teman saat ini, marilah setiap kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah setiap kita boleh mengakui dosa-dosa kita. Karena Dia sungguh Allah yang sanggup. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Tuhan Allah Bapa kami tahu dosa-dosa kami Tuhan. Kami seringkali mengecewakan Engkau. Ini kami Tuhan. Segala dosa-dosa kami mau bawa di bawah kaki salib-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kuasa agung Tuhan, karya penebusan-Mu yang mulia telah menebus kami dan sanggup mentahirkan kami. Jamahlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami. Dan biarlah kami boleh menjadi alat-Mu yang indah, yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah kita yang diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-16. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Dalam badai hidupku, Yesuslah Kau yang kupegang teguh Tuhan. Ku bersandar padamu. Simply trusting every day, trusting through the stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting in whatever befall, trusting Jesus, that is all. Walau imanku lemah, ku mau bersandar padamu Tuhan. Dalam badai hidupku,
sampai umurku gelap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Sampai umurku gelap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku, apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him whatever before, trusting Jesus, that is all. Teman-teman sekalian, senang sekali berjumpa dengan teman-teman. Mari kita mengisi hidup kita dengan firman, karena firman memberikan kepada kita kehidupan yang berarti dan bermakna. Tanpa firman kosong, tanpa firman hampa. Kiranya firman Tuhan memenuhi kehidupan kita dan membuat hidup kita menjadi kehidupan yang bermakna dan membawa makna. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang mengasihi setiap kami, anak-anak-Mu, sahabat-sahabat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Sekali lagi kami boleh mendengarkan firman. Sekali lagi kami boleh merenungkan firman. Sekali lagi kami mendapatkan kesempatan untuk menyimpan di dalam hati firman Tuhan itu. Sehingga hidup kami digelorakan, disemangati, dibentuk oleh firman Tuhan. Dan membawa kehidupan kami bermakna dan membawa makna. Berarti dan membawa arti. Oleh karena itu Tuhan nyatakanlah kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami semua. Dan kiranya Roh Kudus-Mu menerangi pikiran dan kehidupan kami. Dalam kami taat, berjalan di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Amsal 12 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tema pada kesempatan kali ini adalah kebaikan. Mari kita membaca firman bersama. Amsal 12 ayat 12 sampai dengan 14. Teman-teman bisa mengikuti di tempat masing-masing ya. Orang fasik mengingini jala orang jahat. Tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapatkan balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti, memahami, menyimpan di dalam hati, dan melaksanakan di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman, seorang rekan siswa SMA pernah bertanya begini, Pak, kan yang penting nilainya dapat baik.
prosesnya nyontek nggak nyontek itu urusan belakang. Yang penting nilainya baik. Yang lain berkata demikian. Yang penting tujuannya Pak, prosesnya relatif. Yang penting tujuannya baik, semuanya bisa jadi baik. Pribadi yang lain memberikan pendapat begini. Gak apa-apa Pak, itu kan koruptor. Uangnya nanti untuk diberikan bantuan atau diserahkan kepada panti asuhan. Yang penting kan uang itu nanti buat kebaikan. Saudara-saudara sekalian, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah isu yang menarik yang mau dinyatakan oleh Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Minimal ada dua hal yang mau dipaparkan kepada kita. Yang pertama, apakah kita mau menjadi orang benar atau menjadi orang baik? Apakah itu merupakan pilihan sih? Benar dan baik. Apakah belum tentu orang baik itu adalah orang yang benar? Ataukah orang benar belum tentu orang yang baik? Itu isu yang mau dinyatakan oleh penulis Amsal ini. Hal kedua, Amsal ingin menegaskan dan membuat kita berpikir, mengapa kita perlu tetap menjadi orang benar dan baik di tengah-tengah hidup yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Untuk apa? Apa kontribusi kebaikan kita di tengah-tengah kejahatan yang makin marak, di tengah-tengah keberdosaan yang makin pekat? Apa kontribusi kita? Untuk apa kita eksis? Orang-orang baik dan orang benar itu eksis di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Nah, dua isu ini akan kita gumulkan bersama berdasarkan terang Amsal 12 ayat 12 sampai 14. Mari kita sama-sama memahami dulu poin yang pertama ya. Amsal memang memakai kedua istilah, yaitu orang benar dan orang baik di dalam keseluruhan Amsal. Bahkan keduanya itu dipakai di dalam sebuah ayat, digunakan dalam sebuah ayat. Contohnya itu Amsal 13 ayat 22. Amsal menaruh dan memakai kata orang baik dan orang benar itu bukan untuk melawankannya. Meskipun Amsal memakai kedua kata itu, kedua istilah itu dengan pemahaman dan penekanan yang berbeda. Tetapi keduanya, orang benar dan orang baik, bukanlah sesuatu yang berlawanan. Bahkan Amsal ingin menegaskan sebuah asumsi bahwa orang benar itu sekaligus orang baik. Artinya, kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ini adalah orang yang benar. Jadi orang benar pasti melakukan kebaikan. Beberapa catatan di Amsal, beberapa ayat, itu memang membedakan keduanya, orang baik dan orang benar. Orang baik lebih ditekankan kepada dampak positif bagi sekitarnya, bagi manusia. Itu orang baik. Sedangkan orang benar menekankan kepada kekudusan di hadapan Allah. Nah, yang menarik sekali saudara-saudara sekalian, Amsal ingin menegaskan bahwa orang benar, yaitu orang yang kudus di hadapan Allah, orang yang setia di jalan Allah, orang yang sungguh-sungguh setia pada firman Allah, adalah orang yang sama, yang juga orang yang menebarkan dampak positif bagi sesamanya. Jadi memang dibedakan orang benar dan orang baik.
Tetapi saudara-saudara, orang baik dan orang benar itu ada pada satu orang yang sama. Dan saya harap kita semua, teman-teman sekalian, pengikut-pengikut Kristus adalah orang yang benar sekaligus orang yang baik. Saudara-saudara, itu catatan pertama di dalam Amsal 12 ayat 12 sampai 14 ini. Yang kedua, saudara-saudara, isunya mengapa sih kita perlu tetap menjadi orang benar dan orang baik di tengah-tengah situasi semacam ini? Bukankah kita nggak jadi tidak populer? Bukanlah kita malah menjadi asing? Bukanlah kita malah menjadi terisolasi? Semakin sedikit orang benar dan orang baik, Pak, di tengah-tengah lingkungan saya, di tengah-tengah sekolah saya, di tengah-tengah tempat pekerjaan saya. Dan ada orang bilang begini, cari orang benar dan orang baik langka, Pak. Loh, bukankah orang pengikut Kristus atau orang Kristen itu adalah orang yang benar dan orang baik? Aduh Pak, sama saja. Loh, bukankah siswa-siswi yang adalah pengikut Kristus itu orang yang berbeda? Oh, sama saja. Wah, ini tantangan saudara-saudara. Betul enggak? Betul enggak saudara-saudara? Coba kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Mengapa sih kita tetap jadi orang benar? Orang yang menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Orang yang setia pada kebenaran firman Tuhan. Orang yang senantiasa taat pada apa yang disebut dengan kehendak Tuhan. Sekaligus kita juga jadi orang yang baik, yang punya dampak positif di dalam lingkungan kita, bagi sesama kita, bagi teman-teman kita. Pak, apa masih relevan? Kan pertanyaannya begitu. Orang seperti itu di tengah-tengah kondisi ini. Saudara, Amsal 12 ayat 12 sampai 14 di bagian yang kedua ini, penjelasan kedua ini, mencatat 3 catatan kecil. Ya, yang pertama, akar orang benar mendatangkan hasil. Kalau Anda bertanya, Pak, masihkah relevan orang benar dan orang baik saat ini di tengah-tengah ketidakbenaran dan banyaknya hal-hal yang tidak baik sedang merajalela? Saudara-saudara sekalian, ayat 12 itu mengingatkan, akar orang benar mendatangkan hasil. Kenapa menggunakan kata akar? Di sini saudara-saudara sekalian, orang benar itu punya akar, punya fondasi. Orang tidak sekaligus atau serta-merta atau tiba-tiba benar. Tapi orang punya akar sehingga dia bisa hidup benar. Akar itu yang menentukan orang ini hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan dia tidak terombang-ambing oleh apapun. Akarnya, jangkarnya, fondasinya. Maka saudara-saudara disebutkan di ayat ini, akar orang benar mendatangkan hasil. Bahkan Mazmur 1 mengatakan, apapun musimnya, apapun keadaannya, ketika akarnya kuat, ketika fondasinya kuat, apapun situasinya tetap menghasilkan. Hasil di sini bukan hanya profit, tapi hasil di sini adalah benefit. Apa tuh profit? Apa tuh benefit? Kalau saudara itu petani lemon, ya, profit itu berarti saudara mengeluarkan hasil, yaitu lemon. Dan lemon yang dijual itu pasti profit, ada untungnya. Tapi saudara-saudara, apakah profit itu ada benefitnya? Ada dampak positifnya. Contoh, lemon ini mengandung kandungan yang baik untuk kesehatan. Lemon ini steril dan organik dan itu bisa membuat tubuh semakin lebih sehat. Di dalam bahasa lain, output dan outcome. Outputnya itu lemon. Outcome-nya itu menjadikan orang sehat. Saudara-saudara sekalian, orang benar itu bukan hanya profit
Orang benar itu juga menghasilkan benefit. Orang benar bukan hanya mengeluarkan output, tapi orang benar juga memikirkan outcome. Kenapa? Karena dia punya akar kebenaran. Dan kebenaran selalu melihat bukan hanya keuntungan semata. Tetapi dia melihat dampak bagi kehidupan sekitarnya. Maka saudara-saudara sekalian dikatakan orang benar itu yang punya akar kebenaran itu akan mendatangkan hasil. Nah pertanyaannya begini, mengapa kita tetap menjadi orang benar dan orang baik di tengah-tengah kehidupan yang makin jahat? Karena saudara-saudara sekalian, dibutuhkan orang benar. Untuk apa? Untuk tetap mewarnai dan menggarami. Karena apa? Karena Tuhan menaruh di dalamnya pengharapan. Menaruh di dalamnya sebuah potensi besar. Untuk kebaikan itu bisa terus menyebar dan akan selalu ditebar. Bukankah manusia ini di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kesalahan dan dosa, di tengah-tengah kehidupan manusia yang makin gelap ini, bukankah membutuhkan terang? Bukankah membutuhkan kebaikan? Bahkan kebaikan dan kebenaran yang kecil, bagikan lilin yang kecil itu. Mungkin saja itu satu-satunya pengharapan di tengah-tengah orang yang saat ini sudah kehilangan pengharapan. Karena apa saudara-saudara sekalian? Akar orang benar mendatangkan hasil. Sedangkan kalau kejahatan akarnya bukan mendatangkan hasil. Itu akan mendatangkan banyak hal. Petaka, mendatangkan apa? Hukuman, mendatangkan apa? Penyakit, mendatangkan apa? Mendatangkan beban, mendatangkan rasa malu. Saya pernah nonton sebuah liputan berita. Bayangkan, keluar dari mobil yang sangat bagus. Mobilnya putih bersih. Keluar dari mobil itu, langsung orang yang keluar dari mobil yang putih bersih yang bagus itu menutup mukanya dengan map. Kenapa saudara-saudara? Malu. Kenapa malu? Nah karena dia melakukan yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Koruptor. Malu, mendatangkan malu. Saya bayangkan saudara-saudara, ketika anaknya di rumah melihat liputan berita itu. Apakah anaknya tepuk tangan, waduh papaku jadi koruptor? Waduh, gak begitu pastinya. Pasti anaknya malu, aduh papaku kok begini. Dan dia juga malu, oh rupanya selama ini aku bisa beli ini, hasil dari ini. Malu, mendatangkan malu, bukan mendatangkan hasil. Hasil itu profit dan benefit, bukan hanya profit. Ini yang pertama. Maka saudara-saudara, hanya profit dan benefit yang bisa membuat hati kita bersuka cita, bukan? Teman-teman yang sekarang berkecimpung di dalam dunia produksi, apapun itu, makanan, atau barang-barang, jasa atau apapun, coba insertkan nilai-nilai Kristus, yaitu profit dan benefit di dalam setiap produkmu. Karena dengan engkau melakukan itu, hatimu bersuka cita dan ada kenikmatan ilahi yang engkau alami di dalam hatimu. Engkau bukan hanya seorang yang memikirkan yang penting daganganku laku, ya. Yang penting barangku ini bisa dibeli banyak orang dan aku dapat keuntungan. Lepas mereka ada benefitnya atau bukan urusan, yang penting aku dapat keuntungan. Maaf saudara-saudara, pasti hatimu tidak bersuka cita. Hatimu tidak bersyukur. Karena akar orang benar mendatangkan hasil yang membawa kita kepada sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan kecil yang kedua. Mengapa kita perlu tetap menjadi orang benar dan orang baik di tengah-tengah kondisi ini?
Karena catatan ayat 13, orang benar akan dapat keluar dari kesukaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bersyukur Indonesia ini makin ditata lebih rapi. Urusan pajak, urusan hukum, urusan usaha. Walaupun banyak orang mungkin tidak terlalu sreg dengan ini. Salah satunya ketika ini semua di peraturan, ini yang membuat peraturan juga taat pada peraturan ini enggak Pak? Itu kan pertanyaan kita. Tapi teman-teman, saya melihat bahwa Tuhan juga bekerja di Indonesia ini dengan apa? Dengan mengarahkan para pemimpin kita untuk fokus dan mengaplikasikan kebenaran umum di tengah-tengah kehidupan bangsa. Maka saudara-saudara sekalian, saya dapat informasi sharing dari seorang pengusaha muda. Aduh Pak, saya bersyukur karena apa? Walaupun saya susah bayar pajak juga susah. Iya, karena besar Pak. Tapi ketika saya setia membayar pajak, ya, ketika saya diperiksa dan ada orang-orang yang datang, mereka memastikan bahwa saya sudah membayar pajak dengan benar. Wah, senang dia. Dia bersyukur bisa melakukan itu. Ya. Dan ketika saudara-saudara ada masalah dan sebagainya dihadapi, dia bisa lepas dari kesukaran, lepas dari tantangan karena apa? Niat hatinya itu benar. Apa yang dijalankan itu sesuai dengan peraturan. Apa yang dijalankan sesuai dengan hukum. Kalau ada pihak yang mengingatkan, Pak, Bapak tidak sesuai dengan peraturan loh. Peraturannya apa Pak? Oke, saya mau belajar ikut aturan yang ada. Dengan niat hati yang tulus. Orang juga melihat, wah ini orang gak bisa diapa-apain nih. Wah orang ini gak bisa dimainin nih. Karena apa? Dia adalah orang yang benar. Saudara-saudara sekalian, ingat perkataan ini. Hanya di dalam kebenaran Anda mendapatkan perlindungan yang sejati. Hanya di dalam kebenaran Anda hidup di dalam keamanan. Maka ayat firman Tuhan ini mengingatkan, orang benar akan keluar dari kesukaran. Mungkin saja, ya, ingat ya, Daniel, dia coba hidup benar, tapi teman-temannya gak suka. Cari aja cara supaya apa? Daniel ini diperkarakan gitu loh. Karena mereka ini gak suka, karena apa? Orang benar, Daniel ketika hidup benar, itu selalu menjadi perhatian dari raja. Kenapa demikian? Walaupun rajanya ini saudara-saudara maaf, rajanya ini juga ya cenderung oportunis ya. Mau benar gak benar terserah, yang penting kerajaanku kuat. Yang penting apa? Kerajaanku kokoh. Yang penting kerajaanku kaya. Tapi raja ini melihat Daniel dan teman-temannya itu, waduh, kok orang ini benar ya. Dan ketika mereka benar, hatinya kok sukacita ya. Ketika mereka sukacita, kok mereka, apa yang mereka katakan itu semua benar ya. Ini hikmat dari mana ya. Ini orang benar kok seperti ini ya. Sedangkan dia melihat pegawai-pegawai yang lain, karyawan yang lain, ini apa? Memang dia menguntungkan saya, memang dia taat pada saya, memang dia ikut mau saya, tidak seperti Daniel dan teman-temannya. Saudara-saudara lihat, di tengah-tengah kondisi semacam ini, tetap orang itu melihat harus ada kebenaran. Walaupun banyak di antara kita, untuk hidup benar itu gak gampang. Tapi kebenaran itu selalu dirindukan. Kebenaran itu selalu dinantikan saudara-saudara. Walaupun seringkali kita mengabaikan dan juga menolak kebenaran. Tetapi kebenaran Tuhan itu akan muncul dan diharapkan dan dirindukan. Amsal 12 ayat 13 mengingatkan kita. Orang benar akan dapat keluar dari kesukaran. Mari kita terutama teman-teman yang masih merintis usaha, yang masih perlu belajar banyak hal untuk kehidupan ini. Perlu pengalaman-pengalaman, tegaskan di dalam hatimu teman.
Ketika engkau benar, engkau akan aman, terlindung di dalam kebenaran. Ya, yang ketiga. Catatan kecil yang ketiga, ayat ke-14. Orang benar akan dikenyangkan oleh buah kebenarannya. Wah, ini menarik sekali saudara-saudara. Orang benar akan dikenyangkan oleh buah kebaikannya. Kok bisa? Ini kan banyak artis sekarang mengadakan charity ya dengan para fansnya untuk menebarkan kebaikan. Saya melihat itu hal-hal yang patut untuk dicatat, diperhatikan. Itu juga contoh-contoh yang baik. Tapi saudara-saudara sekalian, sekali lagi mari kita juga menguji motivasi. Karena seringkali motivasi itu yang tahu hanya Tuhan. Banyak orang saudara-saudara ya mau melakukan kebaikan, memberikan maaf, sedikit uang untuk teman-teman di jalan supaya mobilnya nggak dibaret. Ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu melihat motif. Bukan apa yang kita lakukan saja, tapi Dia melihat motif hati kita. Dan di sini saudara-saudara, kita belajar bahwa orang benar itu akan dikenyangkan oleh buah kebenarannya. Ada sukacita. Nah, ini kadang-kadang dilupakan nih. Banyak orang ketika melakukan kebenaran, tidurnya jadi enak. Nggak pikir macam-macam. Nggak pikir dikejar oleh sesuatu. Betul nggak? Kalau Anda melakukan kesalahan dan dosa, bisa tidur enak? Nggak juga kan? Nggak bisa kan? Karena ada sesuatu yang membayangi Anda. Ada rasa bersalah yang menghantui saudara. Tapi ketika engkau hidup benar, engkau melakukan kebaikan di dalam kebenaranmu, maka ada buah. Apa itu? Damai, sukacita, dan yang menarik saudara-saudara sekalian. Ketika engkau menebar banyak kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kehidupanmu. Banyak orang akan mengingat engkau. Mengingat engkau dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Itu berarti kebaikanmu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya mengakhiri khotbah ini dengan 3 kata. Tontonan, tuntunan, dan tujuan. Marilah sebagai orang benar kita terus melakukan kebenaran dan kebaikan supaya kita menjadi tontonan. Kok tontonan Pak? Maksudnya begini, tontonan itu kita bisa dilihat oleh orang. Bukan karena kita ingin menunjukkan, bukan. Tapi apa yang kita lakukan dilihat orang. Terang itu dilihat orang. Orang butuh inspirasi sekarang. Orang butuh contoh sekarang. Maka kebaikanmu dilihat oleh orang. Setelah dilihat, ya bukan ingin menunjukkan diri kita, tetapi kita apa? Kebaikanmu menuntun, jadi tuntunan. Oh, setelah dilihat, ada orang terinspirasi dan mereka terlecut untuk apa? Untuk juga menebarkan kebaikan. Jadi tuntunan. Di dalam tuntunan ada teladan. Ya. Nah, yang ketiga nih yang penting. Semua yang kita lakukan, kebaikan dan kebenaran yang kita tebarkan. Ingat satu tujuannya. Apa teman-teman? Tujuannya hanya memuliakan nama Tuhan. Supaya orang bukan hanya melihat saya. Tapi melihat siapa yang adalah Tuhan saya. Yang sudah menyelamatkan saya. Yang sudah memberi anugerah dalam kehidupan saya. Maka orang melihat kebaikan Tuhan melalui kebaikan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari terus tebarkan kebenaran. Mari terus tebarkan kebaikan. Sebarkan sebanyak mungkin kebaikan melalui kehidupanmu. Melalui kehidupanmu, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan memberkati.
Teman-teman, setelah mendengarkan firman, iman kita disegarkan. Tanda dari kesegaran iman kita adalah kita menyatakan kembali pengakuan iman kita. Mari kita berdiri bersama dengan gereja sepanjang sejarah, sepanjang abad dan sepanjang waktu. Marilah bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian. Mari saat ini kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang juga bersama dengan kami, Bapa yang hadir menjadi sahabat setiap pribadi. Kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan selalu nyata setiap hari, baik bagi kami maupun bagi kehidupan keluarga kami, dan juga bagi kehidupan di sekitar kami. Kebaikan-Mu nyata melalui kami, kepada kami, dan bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, penyertaan dan anugerah kehidupan yang Tuhan curahkan setiap saat. Bagi teman-teman yang menjalankan studi sekolah di rumah melalui Zoom, melalui online, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan konsentrasi untuk tetap bisa menerima dan mengerti setiap pelajaran yang diberikan. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap guru yang mengajar. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Berikan mereka hikmat. Berikan mereka sebuah kompetensi untuk kreatif di tengah-tengah kondisi semacam ini. Kami mengucap syukur untuk pengabdian mereka. Dan kiranya Tuhan menambahkan kepada mereka sukacita di dalam melakukan panggilan menjadi pengajar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah kondisi seperti ini. Naik, turun, dan kadang tidak jelas. Ada beberapa peraturan dan protokol kesehatan yang membatasi ini dan itu. Ya Tuhan, berikan kekuatan kepada setiap orang tua kami. Untuk mereka tetap bisa bertahan, tetap bisa kuat di dalam menjalani situasi yang terus-menerus berubah ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau saja yang memegang kendali kehidupan. Kiranya ya Tuhan, dengan kesetiaan dan ketekunan mereka untuk tetap bekerja, curahkanlah berkat dari Tuhan, berkat kenikmatan untuk menikmati setiap kehidupan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk banyak orang yang kesusahan, jemaat-Mu yang mengalami kesusahan hari-hari ini. Baik kesusahan karena pergumulan rumah tangga, ataupun kesusahan di dalam pekerjaan. Tuhan topang kehidupan mereka. Berikan mereka jalan. Berikan mereka kekuatan batin. Untuk bisa Tuhan, bukan hanya bertahan, tapi mereka bisa tetap bersuka cita di tengah-tengah kondisi ini. Di dalam merangkul keadaan yang ada. Di dalam berdamai dengan keadaan yang ada. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat. Untuk setiap gereja, dimanapun gereja berada. Kiranya Tuhan di dalam situasi semacam ini, persekutuan tidak hilang. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah kerinduan untuk bersekutu, kiranya Tuhan
kami semua didorong untuk makin kreatif, untuk membangun persekutuan satu dengan yang lain. Kami tidak kehilangan kontak, kami tidak kehilangan kepedulian, kami tidak kehilangan empatik untuk memperhatikan. Tuhan, kiranya di masa-masa ini persekutuan umat-Mu makin kuat, persekutuan generasi muda makin kuat untuk saling menopang dan hadir di tengah-tengah kehidupan. Ya Tuhan, berkatilah setiap komunitas, berkatilah setiap persekutuan, berkatilah setiap perjumpaan. Tuhan hadir di sana dan menyegarkan. Tuhan hadir di sana menghangatkan. Tuhan hadir di sana memberikan inspirasi. Tuhan hadir di sana untuk menggelorakan supaya kami boleh bersemangat berjalan bersama melalui setiap peristiwa di dalam masa-masa ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Biarlah bekerja sama Tuhan. Bukan hanya di dalam membuat peraturan-peraturan, tetapi juga hadir untuk bisa menggerakkan dan mendorong masyarakat Indonesia di setiap lini untuk tetap punya pengharapan, untuk tetap bekerja dengan pengharapan, untuk tetap bisa kreatif dan mencari kesempatan demi kesempatan. Dan kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami, agar mereka bisa bekerja sama untuk bisa menciptakan hal-hal yang baru untuk kemajuan masyarakat Indonesia sendiri. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memimpin kami sejauh ini. Engkau sudah menguatkan kami sejauh ini. Kami bisa berjalan sampai dengan langkah-langkah kami sampai sejauh ini. Kami bisa tetap berdiri dan beribadah sampai dengan minggu ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami sudah melalui bulan pertama dari tahun ini. Dan kami juga akan mengakhiri bulan kedua di tahun ini. Ini semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Mari kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Berikan
Teman-teman, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan nas persembahan kita diambil dari Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Teman-teman boleh memberikan persembahan kepada gereja masing-masing. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada kami. Kami boleh memberikan persembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan persembahan ini nilainya kecil Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong para majelis untuk mengelolanya Tuhan. Biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terlebih dari itu biarlah setiap kami boleh memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan telah memanggil kita. Dia telah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dan biarlah setiap kita boleh bangkit dari keterpurukan kita. Dan kita boleh menyerukan Yesus Tuhan kita. Hai bangkit bagi Yesus. Sungguh Engkau adalah Allah yang layak untuk kami puji Tuhan. Ini diri kami Tuhan, kami mau bangkit, kami mau serukan nama-Mu. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan-Mu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengarlah panggilannya. Bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suara-Mu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suara-Mu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suara-Mu. Allah yang perkasa, Raja yang mulia, aku kan bangkit, ikuti suara-Mu.
Teman-teman sekalian, mari kita menebarkan kebaikan. Mari kita sebarkan sebanyak mungkin kebaikan Tuhan. Karena kebaikan yang kita sebarkan pasti akan memberkati lebih banyak orang. Termultiplikasi, terus menerus, bergulir menjadi kebaikan yang makin besar dan makin luas. Mulai dari diri kita, mulai dari komunitas kita, mulai dari orang-orang sekitar kita. Kiranya kebaikan ini membawa hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa, kiranya penyertaan, kiranya pertolongan, kiranya pimpinan dan tuntunan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini, sekarang, sampai sepanjang masa. Amin. Youth Music Community bersama Wahana Visi Indonesia mengajak kalian semua untuk bergabung dalam acara Worship Night Love for Asmat pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube channel Wahana Visi Indonesia, Youth Music Community, dan Ignite GKI. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendukung program literasi untuk anak-anak di Asmat. So, sampai bertemu dan Tuhan Yesus memberkati. Walau imanku lemah, ku mau bersandar padamu Tuhan. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Sampai umurku gelap, sampai dunia pun lenyap, kini dan selamanya ku bersandar padanya. Sampai umurku gelap, sampai dunia pun lenyap, kini
Jesus.